Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Faisal Fadlur Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan yang tentang bab 1, yaitu kombinasi bisnis. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita pahami dulu apa sih kombinasi bisnis itu? Nah, kombinasi bisnis adalah salah satu cara dalam melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar usahanya tersebut. Pengembangan bisnis ini dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal, teman-teman. Pengembangan bisnis secara internal dapat dilakukan dengan pembentukan entitas baru secara internal. Nah, tujuan dari pembentukan entitas baru ini sebenarnya adalah untuk membuka pasar baru dan juga membuka entitas-entitas lain yang dapat kita kendalikan nantinya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian tahu atau tidak sih apa bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis ini? Terdapat 3 bentuk kombinasi bisnis dasar. Yang pertama adalah merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi tersebut dibubarkan, serta semua aset dan liabilitas entitas yang akan dibubarkan tadi akan diambil alih oleh pihak si pengakuisisi. Nah, atau bisa kita sebut adalah satu tumbuh dan satunya lagi bubar, seperti itu teman-teman. Yang kedua, contoh dari kombinasi bisnis adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan juga liabilitas entitas yang bergabung tadi. Entitas baru dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah akuisisi atau stock acquisition. Akuisisi merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi, atau biasanya ini entitas anak dan juga entitas induk, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang 3 jenis dari ataupun 3 bentuk dari kombinasi bisnis tadi, kita akan melanjutkan tentang standar akuntansi bisnis kombinasi yang mengaturnya. Nah, ini semua diatur di dalam PSAK nomor 22 tentang kombinasi bisnis nih, teman-teman. Nah, PSAK nomor 22 ini berisi tentang Nah, teman-teman sekalian, PSAK nomor 22 ini menyatakan bahwa setiap akuisisi dicatat dengan menggunakan metode akuisisi yang mensyaratkan. Ada 4 syarat, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Serta yang keempat adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, lanjut teman-teman. Kombinasi bisnis dan juga pengendalian. Kita harus membahas ini teman-teman. Definisi dari kombinasi bisnis dan pengendalian. Yang pertama, definisi dari kombinasi bisnis adalah pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada. Diartikan sebagai proses untuk mengombinasikan bisnis sehingga transaksi ini dikenal dengan istilah business combination. Untuk pengendalian sendiri teman-teman, itu didefinisikan awalnya pada PSAK nomor 22 yang disesuaikan di tahun 2014 sebagai pengendalian itu adalah kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasi entitas yang diakuisisi. Namun selanjutnya pengendalian itu diubah menjadi sesuai dengan PSAK nomor 65, di mana investor akan mengendalikan investasi atau kita sebagai investor akan mengendalikan
perusahaan yang kita investasikan itu ketika investor memiliki kekuasaan atau power atas investi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari investi. Dan yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas nih tentang akuntansi kombinasi bisnis. Terdapat 4 poin utama di sini. Yang pertama, itu tentang pengakuan dan pengukuran aset dan juga liabilitas. Dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill, teman-teman. Jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi tersebut dinamakan kepentingan non-pengendali. Misal nih teman-teman, kita mengakuisisi PT Mayora itu sebesar 80%. Nah, maka 80% tersebut adalah itu sebagai hak kita sebagai investor. Nah, sisa 20%-nya itu disebut dengan kepentingan non-pengendali, seperti itu. Selanjutnya, itu tentang biaya transaksi, teman-teman sekalian. Nah, dalam membeli kombinasi bisnis atau dalam melakukan kombinasi bisnis, terdapat biaya transaksi yang bisa jadi kita keluarkan. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Biaya-biayanya seperti biaya apresial atau biaya maklar dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, poin ketiga adalah imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, tentu pihak si pengakuisisi akan membayar imbalan kepada pihak yang akan diakuisisi, seperti itu. Nah, untuk poin keempat, yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting adalah goodwill. Goodwill merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud atau intangible asset. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi terhadap entitas lain. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang kita akuisisi itu lebih tinggi dibandingkan nilai wajar yang mereka akui, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari goodwill nih. Nah, seperti pada contoh yang akan kita lihat di sini. Nah, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Sukses menerbitkan 20.000 lembar sahamnya dengan nilai par sebesar Rp10.000 untuk mengakuisisi aset PT Makmur. Nah, berikut adalah nilai buku dan nilai wajar. Di sini teman-teman, nilai buku dan nilai wajarnya bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya, saham PT Makmur diperdagangkan pada harga Rp18.000 per lembar dan saham PT Sukses tadi diperdagangkan dengan harga Rp61.000 pada saat akuisisi per lembarnya. Biaya tambahannya terdapat 5 biaya di sini teman-teman. Bisa dilihat. Yang pertama adalah biaya apresial, yang kedua adalah biaya audit, selanjutnya yang ketiga ada biaya registrasi, yang keempat ada biaya legal, dan yang kelima adalah biaya registrasi Bursa Efek Indonesia untuk PT Sukses. Nah, bisa teman-teman lihat lagi ya soalnya di sini. Selanjutnya kita akan memasuki kepada pembahasan dari soal tersebut. Nah, yang pertama, untuk membuat jurnal pada saat akuisisi, maka kita harus membedah dulu soal-soal di awal tadi. Nah, pada soal tersebut diketahui bahwa PT Sukses itu menerbitkan 20 lembar saham untuk mengakuisisi aset si PT Makmur tadi dengan nilai par sebesar Rp10.000. Maka 20.000 dikali dengan 10.000, maka hasilnya adalah Rp200.000. Atau bisa kita bilang itu adalah nilai nominalnya adalah Rp200.000, teman-teman. Nah, pada saat akuisisi, PT Sukses sahamnya diperdagangkan dengan harga Rp61.000. Maka 20.000 dikali dengan Rp61.000 hasilnya adalah Rp1.220.000, teman-teman. Nah, setelah itu maka kita akan dapat mencari goodwill-nya. Sementara rumus goodwill itu yang pertama itu kita
mengidentifikasi terlebih dahulu imbalan yang dialihkan. Nah, di sini teman-teman, imbalan yang dialihkannya itu adalah Rp1.220.000 didapat dari Rp61.000 dikali dengan 20.000, atau saham yang diperdagangkan dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Selanjutnya, itu dikurangkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya, di mana tidak ada kepentingan yang dimiliki sebelumnya pada soal ini, maka kita stripkan saja. Selanjutnya dikurang lagi dengan kepentingan non pengendali, kita stripkan lagi karena tidak ada kepentingan non pengendali atau ini penguasaan secara penuh, begitu. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya tetap Rp1.220.000. Nah, kita kurangi selanjutnya dengan aset bersih teridentifikasi. Aset bersih teridentifikasi itu, teman-teman, rumusnya adalah nilai wajar dari aset PT Makmur tadi, yaitu jumlahnya adalah Rp1.240.000.000 dikurangi dengan nilai wajar utang usaha dan juga utang-utang lainnya atau liabilitas lainnya dari PT Makmur tersebut. Nah, di soal ini bisa kita lihat, teman-teman, terdapat dua liabilitas. Yang pertama utang usaha dan utang obligasi, yaitu sebesar 120 juta dan juga 100 juta. Maka 1.240.000.000 dikurangi dengan 120 juta dan juga 100 juta, hasilnya adalah 1.020.000. Maka aset bersih teridentifikasinya adalah 1.020.000 rupiah. Itu, teman-teman, bisa dilihat ya. Lanjut, kita jumlahkan, maka hasilnya kita mendapatkan goodwill sebesar 200 juta rupiah. Nah, setelah goodwill didapatkan, teman-teman, kita harus mencari biaya transaksi terlebih dahulu. Biaya transaksinya itu didapat dari 5 beban yang dikeluarkan atau 5 biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi tadi. Terdapat 5 biaya. Nah, perlu diperhatikan, teman-teman, di sini biaya apresial yang dibayarkan PT Sukses untuk menilai PT Makmur dan juga biaya revis dan juga biaya legal atas pengalihan aset itu bukan merupakan beban tangguhan, karena 2 beban ini terjadi pada saat akuisisi, sedangkan 3 beban lainnya itu terjadi setelah akuisisi. Maka yang setelah akuisisi tadi itu bukan beban, itu diakui sebagai beban tangguhan, maksudnya termasuk beban juga, tapi beban tangguhan, bukan beban pada periode berjalan itu. Maka jurnalnya adalah beban sebesar 80 juta rupiah, beban tangguhan sebesar 50 juta rupiah, itu dari 3 beban yang terjadi setelah akuisisi tadi ya, dan kreditnya itu adalah kas sebesar 130 juta rupiah. Setelah kita mendapat beban dan juga beban tangguhannya, maka kita harus mencari tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor ini didapat dari nilai wajar saham. Pertama, nilai wajar sahamnya yaitu 1.220.000.000 rupiah. Itu didapat dari imbalan yang dialihkan tadi, atau 20.000 lembar saham dikali dengan 61.000. Selanjutnya ada nilai nominal saham, atau didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan nilai parnya yaitu 10.000, maka hasilnya 200.000 rupiah. Nah, dikurangi, maka akan ada menghasilkan nilai tambahan modal di setor. Setelah dikurangi, nilainya adalah 1.020.000 rupiah. Nah, ini kita telah dapat nilai tambahan modal di setor, namun belum bersih, teman-teman, karena masih ada beban tangguhan yang belum kita kurangi, seperti itu. Nah, maka kita kurangi dengan beban tangguhan yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu nilainya adalah 50 juta rupiah, dan setelah kita kurangi, kita mendapatkan nilai tambahan modal di setor bersih yang jumlahnya adalah 970 juta rupiah. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mendapatkan akun-akun yang sebelumnya kita cari tersebut, maka kita baru bisa membuat jurnal akuisisi aset bersihnya. Nah, jurnalnya itu bisa kita buat dimulai dari aset dari perusahaan PT Makmur sebelumnya yang bisa kita lihat di neraca. Nah, yang pertama itu ada kas, nilai wajarnya adalah 20 juta rupiah di debit. Selanjutnya adalah piutang usaha sebesar 70 juta rupiah di debit.
Selanjutnya ada persediaan sebesar 150 juta rupiah di debit. Selanjutnya ada tanah sebesar 140 juta rupiah. Lanjut ada bangunan dan mesin sebanyak 700 juta rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 160 juta rupiah dan juga goodwill yang kita telah dapatkan tadi itu sebanyak 200 juta rupiah. Nah, untuk di posisi kredit teman-teman, itu ada utang usaha sebanyak 120 juta rupiah, utang obligasi sebesar 100 juta rupiah, saham biasa sebanyak 200 juta rupiah, atau didapat dari 20.000 lembar saham dikali dengan 10.000 nilai par tadi. Selanjutnya ada tambahan modalisator bersih yang telah kita dapatkan sebelumnya, itu sejumlah 970 juta rupiah, dan yang terakhir kita tambahkan beban tangguhan di kredit juga sebesar 50 juta rupiah. Nah, itu adalah jurnal akuisisi aset bersih dari PT Makmur, dari PT Sukses yang akan mengakuisisi PT Makmur. Nah, kita lanjut teman-teman. Di bab 1 ini tentang kombinasi bisnis itu ada yang namanya akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap ini terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Nah, ini gambaran contohnya teman-teman. Misalnya nih, entitas saya atau entitas X saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas Y. Kemudian entitas X menambah kepemilikannya sebesar 25%, sehingga entitas X tersebut memiliki 55% totalnya, 25 ditambah 30%. Nah, jika dengan 55% total kepemilikan entitas X tadi, maka si entitas X akan mendapatkan pengendalian atau menjadi entitas pengendali, kepentingan pengendali, maka proses pembelian kedua, yaitu proses pembelian entitas kepemilikan saham yang 25% tadi, akan disebut sebagai bentuk akuisisi bertahap. Oke, seperti itu teman-teman, itu adalah pembahasan dari bab 1 kombinasi bisnis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.